Legend of the Great Sage. Chapter 91. Li Qingshan mengerutkan bibirnya. Dia hampir tertipu olehnya. Kebebasan apa? Dia jelas-jelas hanya bersikap riang dan membenci pekerjaan. Dia ingin menjalani kehidupan yang lebih mewah. Dia ingin bertanya lebih banyak tentang Ratu Rubah ekor 9 dan 10 Raja Daemon, tapi dia sudah mengubah topik. Dia kembali ke betapa lucunya dia, itulah sebabnya Ratu Rubah ekor 9 memilihnya dan mengundangnya ke Provinsi Naga. Dia tidak mengizinkan Li Qingshan mengganggunya. Dia melanjutkan sampai dia lelah berbicara. Sudah larut, waktunya tidur. Dia mengeluarkan keranjang kucing besar dari bel. Itu ditutupi beludru tebal. Dia meringkuk dengan nyaman di sana. Li Qingshan berkata, saat ini masih siang hari. Suanyu memadamkan mutiaranya dengan lambaian tangannya. Siang hari adalah untuk tidur. Kita akan berangkat pada malam hari. Li Qingshan melihat sosok tidurnya. Bulu matanya yang panjang saling tumpang tindih, hidung halusnya sedikit terangkat, dan bibirnya terkatup rapat. Tubuhnya yang meringkuk tampak lebih mungil dan halus, tidak memiliki sifat keras kepala dan keinginan keras seperti biasanya. Dia tampak begitu lembut sehingga dia tidak bisa menahan perasaan untuk melindunginya dari lubuk hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Sekarang bukan waktunya mengagumi keindahan. Dia bukanlah seseorang yang dia butuhkan perlindungannya atau seseorang yang bisa dia kejar. Dari sudut pandang tertentu, dia masih menjadi musuh. Bagaimana dia bisa tersihir olehnya? Yang terbaik adalah jika dia meningkatkan kewaspadaannya. Li Qingshan menghela nafas lega dan bertukar pandang dengan Little N. Dia menganggap pengalaman hari ini terlalu aneh. Dia melirik gadis di keranjang kucing sebelum tiba di sudut rumah dan bermeditasi. Dia terus berlatih metode penindasan laut dari penyuruh. N kecil duduk di sampingnya dan bermeditasi juga. Suanyu membalik keranjang kucing beberapa kali. Tiba-tiba, dia berkata, hitam besar, nyanyikan sebuah lagu untukku. Saya tidak, Li Qingshan berkata dengan tegas. Apa gunanya mengajakmu kemari? Suanyu membuka matanya. Kalau begitu biarkan aku pergi. Lupakan saja, aku akan mengajarimu. Li Qingshan mengusap keningnya. Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apapun, Suanyu mulai bernyanyi untuk dirinya sendiri. Suanyu bernyanyi pada dirinya sendiri, kucing kecil, kucing baik, tidurlah. Nyanyian lembut terdengar di dalam gua. Itu sangat menyenangkan, tapi Li Qingshan mengerutkan bibirnya. Itu jelas merupakan lagu pengantar tidur untuk membujuk seorang anak. Dia pikir Ratu Kegelapan mungkin adalah tipe pecinta kucing yang memelihara kucing seolah-olah mereka adalah anak-anaknya, tapi ketika itu keluar dari mulutnya, itu sangat menyenangkan, dengan sedikit kelembutan. Ketika Little N mendengar ini, darah menyala di matanya melonjak dan jantungnya melonjak tanpa henti. Namun, sepertinya ada lapisan selaput yang memisahkan mereka dan dia tidak mengerti dari mana perasaan ini berasal. Aku sudah selesai. Kamu bisa bernyanyi sekarang. Saya tidak mengingatnya. Nyanyikan lagi. Li Qingshan berkata dalam hatinya, saya adalah pria setinggi 10 kaki yang bermartabat. Saya menempuh jalan kekerasan, bagaimana saya bisa menyanyikan lagu seperti ini? Kamu bahkan tidak dapat mengingat sesuatu yang sesederhana itu. Li Qingshan berkata, saya Dasmon desa. Saya bodoh dan bodoh, jadi tentu saja saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak dapat mengingat apapun. Hasilnya, Suanyu menyanyikannya lagi dengan sabar, tetapi hasilnya tetap sama. Li Qingshan masih tidak dapat mengingatnya. Suanyu ingin kehilangan kesabaran, tetapi dia berubah pikiran dan memegang pil di antara jari-jarinya. Dia tersenyum. Jika kamu bernyanyi, kamu akan mendapat pil untuk dimakan. Kucing kecil, kucing baik, tidurlah. Li Qingshan segera mulai bernyanyi sekuat tenaga. Mengapa dia tidak bernyanyi jika ada manfaatnya? Dia hanya menjual keahliannya, bukan tubuhnya. Pemimpin besar itu pernah mengatakan bahwa rakyat pekerjalah yang paling mulia. Namun, suaranya dalam dan serak, seperti dengungan logam. Ditambah dengan aumannya yang kuat, lagu pengantar tidur dengan paksa diberi perasaan rock and roll olehnya. Berhenti bernyanyi. Kamu berisik sekali. Suanyu melemparkan pil itu ke mulut Li Qingshan. Li Qingshan terkikik dan menelan pil itu, terus bermeditasi dan berkultivasi. Ia tidak mengetahui nama pilnya, namun efek dari setiap pilnya seolah-olah ia terlahir kembali. Dampaknya luar biasa kuat. Bagi orang biasa,
atau bahkan para kultivator, pil ini mungkin adalah harta karun yang sangat sulit diperoleh. Sekarang dia hanya perlu berteriak beberapa kali, itu adalah kesempatan yang dikirimkan dari surga. Suanyu tidak lagi mengantuk karena kebisingannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan penampilanmu? Biar ku tebak, ibumu adalah seekor harimau, dan ayahmu adalah seekor sapi. Petik 2. Li Qingshan tidak menjawab. Kedengarannya seperti kutukan tidak peduli bagaimana dia mendengarnya. Namun, ketika dia mengira dia juga seekor binatang, dia hanya bisa menahannya. Bagaimana kalau ayahmu seekor harimau, dan ibumu adalah seekor sapi? Li Qingshan dengan enggan menjawab dengan, iya. Suanyu berkata, aku sudah mengetahuinya. Pantas saja kamu bisa berubah meski begitu lemah. Orang tuamu adalah Dasmon, dan bukan orang yang lemah. Benar, kemana mereka pergi? Li Qingshan berkata dengan tenang, mati. Dia memikirkan orang tuanya dalam kehidupan ini. Suanyu terdiam. Saya minta maaf. Lalu dia berkata, aku juga. Li Qingshan menoleh dengan heran. Suanyu berkata, tidurlah. Dia memunggungi dia dan tidak berkata apa-apa lagi. Li Qingshan menghela nafas dengan lembut. Tiba-tiba, dia bernyanyi dengan lembut, kucing kecil, kucing baik, tidurlah. Telinga Suanyu bergerak-gerak, dan N kecil juga mendengarkan dengan tenang. Untuk sesaat, tidak ada suara lain di dalam gua. 50 kilometer jauhnya, seorang lelaki tua dengan pedang di punggungnya turun dari langit, mendarat di Gunung Gerbang Naga. Dia melihat bangunan yang runtuh dan mengerutkan kening. Rambutnya yang putih keabu-abuan diikat menjadi sanggul, dan dia memiliki sedikit janggut yang dipangkas dengan cermat. Matanya bersinar terang, tapi tertutup dan tidak bersinar terang. Dia sebenarnya mirip dengan pendekar pedang naga melonjak yang disembah. Namun, dia bukan lagi pendekar pedang Jianghu yang berada dalam kesulitan. Sebaliknya, dia adalah penatua naga melonjak dari istana koleksi pedang. Dia memejamkan mata dan merasakan, dan kerutan di keningnya semakin dalam. Pedang doa picut yang ditinggalkannya ternyata gagal membunuh musuh. Pedang doa picut adalah teknik rahasia istana koleksi pedang. Untuk itu pedang kayu persik harus disembah siang dan malam, tanpa istirahat 1 hari pun. Seiring waktu, hal itu akan mengumpulkan kemauan dan kekuatan keyakinan yang sangat besar. Setelah digunakan, kekuatannya tidak dapat dihentikan. Penatua Naga Melonjak memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Sekte Gerbang Naga hanyalah koneksi yang dia tinggalkan ketika dia menjelajahi dunia sekuler di masa lalu. Dalam sekejap mata, 1 abad telah berlalu, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia akan mengurus bisnisnya terlebih dahulu sebelum menemukan orang itu dan membunuhnya dalam 1 pukulan. Tepat ketika dia hendak bergerak, matanya tiba-tiba menyipit. Menatap tajam, dia melihat sosok putih turun dari atas. Gu Yanying tersenyum. Penatua Naga Melonjak, sudah lama tidak bertemu. Namun, dia tidak tersenyum sama sekali. Istana koleksi pedang sebenarnya telah mengirim seorang tetua inti emas. Itu sungguh merepotkan. Kedua selir dari Provinsi Hijau, Ratu Kegelapan dan Ratu Ming, seperti musuh bebuyutan, sedangkan Ratu Ming berasal dari Istana Koleksi Pedang. Dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain bersenang-senang selama dia memiliki kesempatan sekecil apapun. Tetua Soaring Dragon berkata, jadi, dia adalah polisi terkenal Gu. Mengapa kamu datang ke tempat terpencil seperti ini? Dia juga berhati-hati di dalam. Di antara para komandan White Hawk di Provinsi Green, dialah yang paling sulit dihadapi, dan dia selalu dekat dengan wanita terkutuk itu, Ratu Kegelapan. Dia kebetulan memiliki latar belakang yang kuat, jadi dia tidak bisa berselisih dengannya dengan mudah. Gu Yanying berkata, aku menerima permintaan Ratu Kegelapan untuk masalah kecil, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, Tetua Naga Melonjak. Aku kebetulan ingin mengajakmu minum. Dia segera mengambil keputusan. Selama dia bisa membuat lelaki tua ini sibuk, dia bisa membiarkan kucing itu melarikan diri ke Provinsi Naga. Selama bertahun-tahun, kucing itu telah menyebabkan banyak masalah baginya. Dia benar-benar tidak ingin melihatnya lagi. Chapter 92. Saya tidak punya waktu luang seperti itu. Setelah Anda, Komandan Gu. Penatua Naga Melonjak hendak melepaskan pedangnya. Dengan cepat, Gu Yanying memblokir jalannya lagi. Senyumannya sudah hilang. Tetua Soaring Dragon, kamu sudah sangat tua,
jadi mengapa kamu harus menyentuh seekor kucing? Setelah Ratu Kegelapan kehilangan anaknya, dia sepenuhnya bergantung pada kucing itu untuk menghibur dirinya sendiri. Apakah Istana Koleksi Pedang benar-benar ingin membayar upahnya? Perang melawan Sekte Umbral Yin. Istana Koleksi Pedang kami selalu mengikuti prinsip membersihkan iblis dan melindungi orang benar. Daemon dan monster adalah orang-orang yang berhak membunuh mereka. Kata tetua naga melonjak dengan tegas. Dia ingin membunuh Dasmon kucing kali ini dan menghancurkan kemauan wanita malang itu. Dan, Dasmon kucing itu seharusnya membawa sejumlah besar pil atau bahkan artefak misterius di tubuhnya. Itu adalah kekayaan yang sangat besar, jadi dia tidak mau menyia-nyiakannya begitu saja. Sebelum dia berangkat, dia telah melakukan ramalan dengan tetua peramal. Ramalan tersebut menunjukkan bahwa perjalanan ini pasti akan berhasil, dan dia akan mampu mengakhiri keluhannya sepanjang perjalanan. Dia pada dasarnya yakin akan kemenangan. Pada akhirnya, penguasa provinsi akan melangkah maju untuk menengahi, dan Sekte Umbral Yin mungkin belum tentu memiliki tekad untuk berperang melawan Istana Koleksi Pedang. Mengapa dua sekte manusia memulai perang demi Dasmon kucing? Ekspresi Gu Yanying berubah. Cahaya keemasan melintas di matanya, dan dia mencibir. Jika Istana Koleksi Pedang begitu mengesankan, mengapa mereka tidak membunuh seekor naga di Lautan Tinta dan membunuh Raja Daemon terhebat di Provinsi Hijau? Yang mereka lakukan hanyalah menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Petik 2. Tetua Soaring Dragon berkata, Tuan Istana kita punya rencananya sendiri untuk ini. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia telah bergabung dengan pedangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke udara dengan kecepatan kilat. Cahaya keemasan di mata Gu Yanying menghilang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak menyerang pada akhirnya. Dia menghela nafas dengan lembut. Ilmu pedang dari Istana Koleksi Pedang mengejar ujung jalur pedang. Ia tidak bergantung pada benda luar, dan kekuatannya luar biasa. Itu jauh melampaui apa yang bisa dihadapi oleh para pembudidaya inti emas biasa. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin berbenturan dengannya. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menemukan kucing di hadapannya. Dia hanya bisa berharap ramalan 6 garisnya sedikit efektif dan Mo Yu bisa sedikit membantunya. Di pegunungan tanpa batas, selama Dasmon manapun melihat kucing itu, dia akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengalahkan Soaring Dragon Elder. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika Li Qingshan membuka matanya lagi, gua itu gelap gulita. Tidak ada karpet mewah atau pembakar dupa yang indah, semuanya kosong. Segala sesuatu yang dialami Bai Chen sepanjang hari tampak tidak nyata. Suara air terjun sudah dekat. Itu memekakkan telinga dan mengeluarkan uap air lembab dan cahaya cemerlang. Anehnya, rasanya tenang. Dia memanggil Little N dan berjalan keluar gua. Melewati tirai air yang menggantung dari air terjun, bulan cerah menggantung di langit. Xuan Yue duduk di atas batu besar dan menatap malam yang diterangi cahaya bulan. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya bulan dan bulan sabit di dahinya berkedip-kedip. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan tersenyum, "Dahei, kamu sudah bangun. Waktunya berangkat." Li Qingshan terkejut dan mengangguk. Lalu, sosoknya tiba-tiba muncul di atas kepala Li Qingshan. Bayangannya tetap di tempatnya dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan kecepatan saja. Ini pergeseran bayangan, idiot. Suara itu datang dari atas, tetapi ketika Li Qingshan melihat ke dalam air, dia tidak bisa melihatnya. Itu teknik penyembunyian bulan, idiot. Li Qingshan menyadari. Tidak heran dia bisa melarikan diri sejauh ini meski dikepung dan dicegat. Teleportasi dan penyembunyian. Berapa banyak orang yang bisa menangkapnya dengan dua gerakan ini? Tidak bisakah kamu menyembunyikan dirimu dan pergi ke utara? Setelah aku menggunakan energi iblisku, aku akan ketahuan. Kalau tidak, untuk apa aku mengajakmu? Apakah kamu akan pergi atau tidak? Xuan Yue tidak sabar. Li Qingshan melompat keluar dari kolam dan memilih arah menuju utara. Pegunungan tanpa batas itu seperti naga raksasa, membentang dari barat daya ke timur laut, membentang ribuan mil. Pegunungannya dalam, hutannya lebat, dan tebingnya berbahaya. Itu adalah zona terlarang bagi manusia. Li Qingshan telah memandangi pegunungan ini selama 10 tahun,
tapi ini adalah pertama kalinya dia menjelajah begitu jauh ke dalamnya. Vegetasinya lebat, dan sejauh mata memandang, ada pepohonan purba yang menjulang ke langit. Kanopi pepohonan terbentang dan menutupi langit. Karena saat itu musim dingin, daun-daun sudah layu sehingga membiarkan sinar bulan turun, membuat suasana semakin tenteram dan tenteram. Karena dia khawatir dia akan menimbulkan terlalu banyak keributan dan ketahuan, sehingga mempengaruhi rencana pelariannya, Li Qingshan tidak berjalan terlalu cepat. Namun, setelah transformasinya, setiap langkah yang diambilnya dengan mudah menempuh jarak beberapa zang, sehingga dia tidak terlihat lambat. Meskipun dia adalah seorang yang tertutup dalam kehidupan sebelumnya, dia sering mendambakan kehidupan sebagai seorang backpacker. Dalam kehidupan ini, dia akhirnya mewujudkan mimpinya, meski cara dia mewujudkannya agak aneh. Ia mengagumi pemandangan pegunungan di sepanjang perjalanan dan tidak merasa bosan. Namun, dia tidak bosan, tetapi Xuan Yue sangat bosan. Dia terus bergumam, terlalu mengeong. Dia melompat dari atas kepalanya ke bahu kirinya, lalu dari kiri ke kanan. Dia berkumpul bersama Little N, menggoda Little N. N kecil tidak menyukai perilakunya dan juga berlarian di atas tubuh Li Qingshan. Meskipun keduanya sangat ringan, Li Qingshan merasa seolah-olah ada dua monyet di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia tidak tahan lagi. Harap tenang. Kamu berani berbicara seperti itu pada guru. Xuan Yue dengan keras memukul kepala Li Qingshan. Li Qingshan berteriak. Tiba-tiba, dia lepas landas dengan liar, menyerbu ke depan dengan momentum yang mengejutkan. Dasar hitam bodoh, lupakan saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Xuan Yue menepuk kepala Li Qingshan dan terkikik. Tawanya yang seperti lonceng terdengar di seluruh hutan. Ketika dia bosan, Xuan Yue akan mencari ke seluruh tubuh Li Qingshan. Segera, dia menemukan kaligrafi pedang kursif yang disembunyikan Li Qingshan di rambut tebal berwarna merah tua itu. Sebelum Li Qingshan bisa menghentikannya, atau lebih tepatnya, tidak ada gunanya menghentikannya. Dia membuka gulungan itu, dan cahaya spiritual muncul. Xuan Yue juga terkejut dengan aura pedang dan niat pedang yang dipancarkannya. Dia menepuk dadanya dan membalik kaligrafi pedang kursif di tangannya. Itu persis sama seperti saat Li Qingshan pertama kali mendapatkannya. Dia juga memiliki ekspresi buta huruf. Kamu masih memiliki sesuatu seperti ini. Ini adalah artefak spiritual yang hanya bisa digunakan oleh manusia, bukan? Menurutku kamu sungguh luar biasa. Petik 2. Li Qingshan berkata, ini milikku. Apa milikmu adalah milikku. Juga, siapa yang peduli dengan barangmu yang rusak ini? Guru ini telah melihat artefak sihir dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya artefak spiritual. Xuan Yue melemparkan tangannya kembali ke Li Qingshan. Kemudian, dia bermain dengan tablet kayu belalang. Tepi tablet sudah terbakar, dan tampilannya tidak terlalu mengesankan. Apa ini? Tidak ada ki spiritual sama sekali. Pengerjaannya juga sangat buruk. Nan-an, apa maksudnya ini? Petik 2. Kapan? Li Qingshan menyentuh pinggangnya, dan benar saja, pinggangnya kosong. Bahkan sebelum dia bisa berkata apa-apa, Xiao An mengulurkan tangannya untuk mengambil tablet kayu itu. Bagaimana Xuan Yu bisa membiarkannya berhasil? Dia menghindarinya dengan goyangan lembut, tapi Xiao An menolak menyerah. Xuan Yu menghindari beberapa serangan Xiao An dalam sekejap mata. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang artefak spiritual. Katakan padaku untuk apa ini, dan aku akan mengembalikannya padamu. Li Qingshan menghentikan N kecil. Ini adalah sebuah janji. Janji apa? Meskipun Li Qingshan tidak mau mengatakannya, dia tahu bahwa dia penasaran. Dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Saya berjanji akan mengirimnya pulang. Rumahnya di selatan. Xuan Yue tercengang. Aku tidak menyangka kamu memperlakukan hewan peliharaanmu dengan baik. Dia bukan peliharaanku. Chapter 93. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanduk Li Qingshan lebih keras dari baja. Sekarang setelah diukir, dia merasakan tulangnya gemetar dan gatal. Jangan bergerak, kata Xuan Yu. Li Qingshan bergerak dengan sekuat tenaga. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk meraih kepalanya, tapi dia sangat lincah dan tidak membiarkan Li Qingshan menangkapnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, selesai. Dia kemudian mengeluarkan cermin perunggu dan menunjukkannya pada Li Qingshan.
Li Qingshan melihat kata-kata, bulan utara, terukir di tanduknya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Aku akan mengecatnya sedikit lagi agar lebih jelas. Itu janjiku. Suanyu terkekeh. Kamu bisa mati. Li Qingshan menjadi sangat marah. Ketika langit akan cerah, mereka menemukan gua alami untuk beristirahat. Wajah Li Qingshan menjadi dingin. Dia mengulurkan tangannya, pil roh. Suanyu tersenyum, bersikaplah baik, jangan marah. Ayo, buka mulutmu. Dia memegang pil roh, tidak mau meletakkannya di telapak tangan Li Qingshan. Mata mereka bertemu. Setelah beberapa saat, Li Qingshan membuka mulutnya dan menggigit tangannya. Giginya yang putih seperti pisau tajam. Belum lagi pergelangan tangannya yang ramping, dia bahkan bisa menggigit rangka baja. Suanyu menarik tangannya dan Li Qingshan hanya memakan pil roh. Dia kemudian menyentuh kepala Li Qingshan, kamu sangat galak. Li Qingshan memakan pil roh dan pergi bermeditasi, terus berkultivasi. Ketika dia tidak sedang berkultivasi, dia memegang cermin dan menyentuh dua kata di tanduknya. Dia menghela nafas, bertanya-tanya apakah dia bisa menghapusnya. Saat ini, dia masih belum mengetahui bahwa kedua kata tersebut tidak hanya mengukir sebuah janji, tapi juga nama Raja Iblis dari suatu generasi. Oleh karena itu, selama beberapa hari, mereka bertiga keluar pada malam hari. Suanyu bosan, jadi dia menindas Li Qingshan untuk bersenang-senang. Meskipun Li Qingshan mencoba melawan, itu sia-sia. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkannya. Bagaimanapun, selama dia memakan pil roh, budidayanya akan meningkat dari hari ke hari. Akan ada suatu hari di mana dia akan menjadi master. Selama beberapa hari terakhir, Li Qingshan telah belajar banyak tentang Dasmon dari Suanyu. Daemon yang belum menyempurnakan inti daemon seringkali memiliki kecerdasan rendah. Mereka hanya dapat dianggap sebagai binatang buas yang kuat, itulah sebabnya mereka disebut Dasmon. Hanya mereka yang telah membentuk pil roh yang bisa disebut iblis. Setan juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Seperti manusia, mereka didasarkan pada melewati kesengsaraan surgawi. Setelah melewati kesengsaraan surgawi, mereka disebut jenderal setan. Setelah melewati kesengsaraan surgawi, mereka disebut jenderal setan. Setelah melewati kesengsaraan surgawi, mereka disebut 10 Raja Iblis. 10 Raja Iblis masing-masing menduduki suatu wilayah dan memiliki banyak komandan iblis dan jenderal iblis di bawah mereka. Walaupun pembagian wilayahnya sedikit berbeda dengan pembagian administratif manusia, namun tetap terdapat kesamaan. Raja Iblis dari Provinsi Azure adalah Raja Naga Laut. Suanyu adalah iblis setingkat jenderal iblis. Dia baru saja melangkah ke dunia yang kuat di dunia ini, tapi dia sudah sangat kuat. Li Qingshan tidak dapat membayangkan di dunia apa komandan iblis dan raja iblis di atasnya berada. Namun, nyala api sepertinya berkobar di hatinya. Baik sebagai manusia atau iblis, dia harus menjadi yang terkuat agar dia tidak bisa diinjak oleh orang lain. Pada saat ini, Suanyu sedang menyenandungkan sebuah lagu sambil berdiri di atas kepala Li Qingshan. Dia meraih tanduk Li Qingshan dan melihat ke kejauhan. Li Qingshan tidak bisa tidak membayangkan adegan memeganginya di telapak tangannya dan mendengarkan dia memanggilnya Tuan. Nyala api kembali melonjak di perut bagian bawahnya, tapi itu bukan hanya semangat juangnya. Li Qingshan dipenuhi dengan ambisi dan keinginan. Saat dia sedang berfantasi, embusan angin bertiup dari puncak pohon. Mulut berdarah terbuka lebar dan menelannya. Suanyu, yang tidak terlihat, adalah orang pertama yang menanggung beban terbesarnya. Dia dengan santai melambaikan tangannya, reaksimu terlalu lambat. Dia menggambar busur perak di udara. Seekor kepala ular seukuran tangki air jatuh ke tanah. Darah muncrat. Itu adalah ular piton bermotif yang bersembunyi di hutan. Li Qingshan menghindari darah itu dan mendongak untuk melihat tubuh ular itu melingkari batang pohon. Panjangnya puluhan kaki dan warnanya sama dengan batang pohon. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat melihatnya. Itu adalah bencana piton yang hidup. Meskipun dia telah melihat banyak hal aneh, dia tidak dapat menahan rasa takjubnya karena ada makhluk yang begitu aneh dan menakutkan di dunia ini. Jika sampai di desa manusia, ia akan dapat dengan mudah membantai semua orang. Li Qingshan mencium ki iblis pada ular itu dan tahu bahwa itu adalah binatang iblis.
Dia telah membaca banyak novel wuxia dan segera memanjat pohon untuk mengambil kantong empedu ular tersebut. Baru kemudian dia menyadari bahwa kulit ular itu sangat keras. Tanpa infus demonic ki, dia masih menghabiskan banyak upaya untuk membukanya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya binatang iblis ini jika masih hidup. Hanya karena ia memilih target yang salah maka ia dibunuh oleh Suanyu. Meraih kantong empedu ular hitam kehijauan itu, Li Qingshan, dengan semangat tidak takut sakit, menutup matanya dan menelannya dalam satu tegukan di bawah tatapan kaget Little N. Mengapa kamu menelan kantung racun itu? Suanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa? Kantung racun. Ekspresi Li Qingshan berubah. Wajah aslinya yang pucat menjadi semakin pucat. Detak jantungnya bertambah cepat saat racun menyerang jantungnya. Terus terang, Li Qingshan belum pernah melakukan sesuatu seperti mengambil kantong empedu ular sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa menjadi ahli bertahan hidup di alam liar hanya setelah satu kali transmigrasi? Meong, hahaha. Suanyu jatuh ke tanah sambil tertawa. Melihat Li Qingshan jatuh ke tanah karena racun, dia mengeluarkan bola bundar dari tubuh ular itu dan memasukkannya ke dalam mulut Li Qingshan. Ini kantong empedu ular itu. Tubuh Li Qingshan sudah menegang. Dia dengan paksa menelan kantong empedu ular itu, tetapi racunnya hanya sedikit berkurang. Suanyu kemudian mengeluarkan obat spiritual dari bel. Ini adalah pil pengusir racun. Li Qingshan berbaring sebentar, menunggu obatnya bekerja. Baru setelah itu dia duduk. Dia berkata pada N kecil yang cemas, "Aku baik-baik saja." Suanyu kemudian mengambil obat spiritual lain dan memberikannya kepadanya. "Ini upahmu." "Hadiah apa? Ini sungguh lucu sekali. Di masa depan, kamu harus terus bekerja keras untuk membuat tuan ini bahagia." Karena itu, Li Qingshan menerima pil itu dengan wajah pucat. Little N memuntahkan api darah pembakaran mayat, dan dengan cepat membakar binatang iblis ular piton raksasa itu. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam terhadap Li Qingshan. Api darah membakar ular piton tersebut hingga tidak ada yang tersisa selain kerangka ular. Itu berputar di udara dan kembali ke mulutnya. Energi darah binatang iblis ini kuat dan kuat. Bahkan energi darah 100 orang tidak dapat dibandingkan dengannya. Ini sangat bermanfaat baginya. Suanyu tercengang. Jadi ini yang kamu makan, putih kecil. Li Qingshan melihat ini dan berpikir tentang bagaimana dia harus membantunya menemukan lebih banyak makanan. Saat mereka masuk lebih jauh ke dalam pegunungan tanpa batas, pepohonan semakin tinggi. Li Qingshan, yang tingginya lebih dari 10 kaki, sering kali merasa kecil. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan semakin banyak binatang iblis. Segala jenis makhluk yang hanya ada dalam legenda dan imajinasi muncul di hadapannya. Burung raksasa dengan lebar sayap lebih dari 10 kaki dan dikelilingi angin dan kilat terbang melintasi langit. Laba-laba seukuran meja dengan wajah hantu di punggungnya menjalin jaring laba-laba seukuran lapangan sepak bola di antara puluhan pohon kuno yang menjulang tinggi. Chapter 94. Di saat seperti ini, Li Qingshan tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Binatang iblis yang berani menyerang Li Qingshan semuanya sangat kuat. Suanyu juga menjadi semakin berhati-hati. Dia tidak menyerang dengan santai dan dengan hati-hati menarik kembali demonic ki-nya. Li Qingshan seringkali harus melalui pertarungan sengit sebelum dia dapat melanjutkan perjalanannya. Saat dia bertarung, dia menjadi semakin terampil dalam pertempuran. Melawan binatang iblis yang menakutkan ini, dia tidak punya banyak trik atau tipuan. Seringkali, dia harus menggunakan kekerasan melawan kekerasan dan berjuang untuk melewatinya. Tapi dia juga bertemu banyak binatang iblis yang sangat sulit untuk dihadapi. Itu semua berkat api pembakaran mayat darah Little N sehingga dia melakukan prestasi ajaib, membakar banyak binatang iblis sampai mati. Dia bahkan lebih ganas dari Li Qingshan. Kemampuan ilahi ini tidak muncul dengan sendirinya pada awalnya, tetapi semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat jadinya. Dan semakin banyak binatang iblis yang dibakar sampai mati, api pembakaran mayat darah juga menjadi semakin ganas. Kemanapun ia pergi, ia tak terkalahkan. Bahkan Suanyu terus meliriknya. Dia tidak tahu kemampuan ilahi atau seni dharma apa yang dia kembangkan, tetapi tampaknya itu memiliki efek menekan pada semua makhluk hidup yang berdaging dan berdarah. Tapi Little N tidak bisa bicara, jadi dia tidak bisa bertanya apapun padanya.
Li Qingshan hanya bisa mengatakan bahwa dia sudah tahu cara menggunakannya. Dan kemudian, N kecil tidak dapat merekonstruksi tubuh kedagingannya. Sepertinya dia membutuhkan manusia sebagai korban. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Dia hanya bisa menunggu sampai dia mendapatkan kembali wujud manusianya. Namun dalam perjalanannya, mereka tidak pernah bertemu dengan Jenderal Daemon atau binatang iblis dengan inti Yao. Bukan karena Li Qingshan beruntung. Seringkali, saat Li Qingshan berjalan ke depan, Suanyu tiba-tiba memberi perintah untuk berhenti atau berbalik. Dan binatang iblis seperti binatang buas. Mereka juga memiliki tempat berburu sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa. Suanyu sangat bisa merasakan perubahan dan kekuatan Ki Iblis. Kemudian, dia akan mengelilingi beberapa area berbahaya. Seringkali, dia akan bergerak di sepanjang perbatasan wilayah tak terlihat. Sementara itu, Li Qingshan bertugas mengendalikan arahan umum. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi lebih harmonis. Dengan kata lain, toleransi Li Qingshan menjadi lebih kuat. Saat dia mempraktikkan metode penindasan laut dari penyu roh, dia bisa merasakan hatinya yang mudah tersinggung perlahan-lahan menjadi tenang. Ini semua berkat pil dan penampilan Suanyu yang sangat imut, yang sangat meningkatkan toleransi Li Qingshan. Atau dengan kata lain, tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia tidak menginginkannya. Tentunya yang mendorongnya untuk bercocok tanam kini bukan lagi sekedar menjelma menjadi manusia, tapi juga kemunculan seekor kucing yang memanggilnya Tuan. Menurut teori bahwa angsa putih dari jauh tidak sebaik daging babi rebus di dekatnya, gagasan untuk menikahi Gu Yanying sebagai istrinya tentu saja tidak mendapat perhatian. Sedangkan untuk Suanyu, itu bukan hanya daging babi rebus. Itu adalah pesta bagi orang-orang rakus. Keduanya berdiri di hadapannya untuk dia pilih. Dia benar-benar kesusahan. Dia membandingkannya berkali-kali di kepalanya, tetapi dia gagal menemukan jawabannya. Saat katak masih melompat ke tanah, ia mulai berebut angsa mana yang lebih baik. Ia bahkan mempertimbangkan 12 cara memakan angsa. Akibatnya, Li Qingshan menjadi dipenuhi dengan harapan untuk masa depan saat dia menuruti pikiran penuh nafsu ini. Sebelum dia menyadarinya, beberapa hari telah berlalu. Pada hari ini, Suanyu tiba-tiba berbisik ke telinga Li Qingshan, berhenti. Li Qingshan berhenti dengan tergesa-gesa, menyembunyikan auranya sesuai dengan metode yang diajarkan dalam metode penindasan laut penyu roh. Serangkaian langkah kaki terdengar dari kejauhan. Seekor kadal besar yang menyerupai dinosaurus berjalan melewati mereka. Jika itu adalah dinosaurus sungguhan, Li Qingshan tidak akan terlalu takut. Namun, kadal besar itu menghembuskan udara dingin. Kemanapun ia lewat, semua tumbuh-tumbuhan akan berubah menjadi patung es. Daemon Ki yang berat sekali. Li Qingshan juga telah mempelajari beberapa hal, seperti menentukan kekuatan lawan melalui Daemon Ki mereka. Ketika kadal es raksasa itu lewat, Suanyu bertanya dengan heran, bagaimana caramu melakukannya? Bagaimana kamu bisa menyembunyikan auramu sepenuhnya? Apakah ini kemampuan bawaanmu, Meong? Tapi bukankah Anda memadatkan inti Daemon? Jangan bilang kamu juga makhluk spiritual. Petik 2. Aku juga tidak tahu. Aku hanya perlu menahan napas. Li Qingshan sudah mengetahui bahwa Dasmon tidak seperti manusia yang mengejar teknik yang selalu berubah. Sebaliknya, mereka terus-menerus menggali kekuatan mereka sendiri dan melatih kemampuan bawaan mereka. Meskipun mereka kurang lincah dan fleksibel, mereka biasanya sangat kuat. Kemampuan bawaan bukanlah bawaan. Mereka hanya dapat dibangunkan setelah memadatkan inti Daemon, dan mereka akan tumbuh lebih kuat seiring bertambahnya kuat. Mereka bahkan mungkin membangkitkan lebih banyak lagi kemampuan bawaan. Perpindahan bayangan dan penyembunyian bulan adalah kemampuan bawaan Suanyu. Itu adalah kemampuan yang sangat langka untuk bergerak dan bersembunyi. Dia mungkin bukan Dasmon kucing biasa, tapi sejenis kucing spiritual. Cek, kata-kata tidak tulus Li Qingshan membuat Suanyu merasa jijik. Namun, dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Daemon seringkali tidak mau memberitahu orang lain tentang kemampuan bawaan mereka. Namun, di matanya, Li Qingshan tampak semakin misterius. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di langit, dan tatapan seperti pedang menyapu seluruh daratan. Mata Li Qingshan tajam, dan dia melihat sekilas sosok di sorotan cahaya. Penatua naga melonjak juga melihat Li Qingshan di tanah. Jenderal Daemon.
Tapi aura daemonmu terlalu lemah. Masih jarang melihat Desmond humanoid. Apa itu? Dia juga melihat N kecil di samping Li Qingshan. Li Qingshan bertemu dengan tatapan seperti pedang, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Seolah-olah ada pedang ilahi yang tergantung di atas kepalanya, dan akan memenggal kepalanya pada saat berikutnya. Ini adalah pedang abadi. Meskipun dia telah melihat sosok Anggun Guyanying, dia masih terkejut ketika melihat pedang abadi yang legendaris. Siapa yang tidak bermimpi terbang melintasi langit dengan pedang? Setelah itu, dia tiba-tiba teringat identitas dan penampilannya saat ini. Dia adalah seorang Desmond. Jika pedang abadi turun dari langit, bagaimana dia harus menghadapinya? Hanya ketika seberkas cahaya melewatinya tanpa henti, Li Qingshan menghela nafas lega. Penatua Naga melonjak secara pribadi percaya bahwa dia memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi dia tidak akan menyia-nyiakan upaya apapun pada daemon lemah seperti dia. Adapun Suanyu, dia bahkan menahan nafasnya sekarang. Baru kemudian dia berkata, "Oh tidak, itu seseorang dari istana koleksi pedang. Untungnya, penyembunyian bulanku sangat kuat, atau aku akan tamat. Tentu saja, itu semua berkat kucingmu itu. Aku akan menghadiahimu pil nanti." Dia mengusap kepala Li Qingshan. Jika dia sedang terburu-buru, dia pasti sudah ketahuan. Istana koleksi pedang apa? Orang itu datang untukmu. Li Qingshan merasakan pertanda buruk. Misi ini jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Suanyu juga tidak menyembunyikan apapun. Dia secara kasar menjelaskan konflik antara Ratu Kegelapan dan Ratu Cerah, yang membuat ekspresi Li Qingshan semakin jelek. Bahkan memegang pil itu membuatnya merasa panas membara. Itu adalah tokoh penting yang terkenal di seluruh provinsi hijau. Seseorang yang tidak penting seperti dia sebenarnya tidak akan mampu bertahan bahkan jika dia memiliki beberapa nyawa jika dia diseret ke dalam pusaran seperti itu. Suanyu menyemangatinya. Jangan terlalu khawatir. Selama kita melarikan diri ke Provinsi Naga, bajingan tua itu tidak akan cukup berani untuk mengejar kita tidak peduli betapa beraninya dia, langit dan melompati lautan. Meowahahaha. Li Qingshan tidak seoptimis dia, tapi dia sudah diambang kematian. Tidak peduli betapa berbahayanya jalan di depannya, dia hanya bisa bertaruh. Chapter 95. Saya belum pernah menjadi manusia, jadi apa itu hati nurani? Bisakah saya memakannya? Hehe. Kamu akhirnya mengakui bahwa aku adalah tuanmu. Suanyu tersenyum lebar dan terbatuk lembut. Selama kamu berteriak agar Tuan menyelamatkanku, aku pasti akan datang dan melindungimu. Li Qingshan berkata, aku lebih baik mati. Suanyu berkata, jika kamu begitu tidak sopan, kamu akan ditinggalkan oleh Tuan. Li Qingshan berkata, tolong tinggalkan aku secepat mungkin. Ketika mereka berdebat, mereka berangkat sekali lagi. Namun, seolah-olah ada bayangan yang menyelimuti hatinya, Li Qingshan menjadi lebih berhati-hati dengan gerakan selanjutnya. Dia melakukan yang terbaik untuk melakukan perjalanan melalui hutan lebat dan pegunungan. Jika dia menemukan binatang daemonik, dia akan menghindarinya sebisa mungkin. Dia tidak akan terjebak dalam pertempuran. Saat kultivasinya semakin dalam, metodenya menyembunyikan auranya menjadi semakin baik. Binatang daemonik dengan indera sensitif sering berjalan melewatinya, tetapi mereka tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Suanyu mengagumi dirinya sendiri karena membuat pilihan yang tepat. Dia memberi makan pil yang diminumnya kepada Li Qingshan tanpa menahannya. Namun, ini mungkin karena dia terbiasa bersikap boros. Terlebih lagi, Li Qingshan merasa seperti dia mencoba menggemukkannya agar dia bisa digunakan sebagai pelindung daging. Akhirnya, mereka melakukan perjalanan dengan damai selama beberapa hari lagi. Suanyu berkata, kami tidak jauh lagi dari Provinsi Naga. Ketika hari tiba, mereka bertiga beristirahat di sebuah gua alam. Namun, itu bukanlah gua yang tertutup. Sebaliknya, tempat itu gelap dan dalam tanpa henti. Angin dingin bertiup dari dalam, entah kemana. Suanyu beristirahat di keranjang kucing, sementara Li Qingshan dan Little N berkultivasi di samping. Suara gemerisik terdengar dari bawah tanah, semakin padat dan dekat. Li Qingshan membuka matanya, tetapi dia melihat Suanyu sudah berdiri. Dia menajamkan telinganya, jelas telah mendengar suaranya juga. Ada Desmond Qi. Dalam kegelapan, mata yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Mereka padat, dan bahkan ada retakan yang tak terhitung jumlahnya,
cukup untuk membuat orang menggigil dari lubuk hati mereka. Ada monster daemon yang muncul dari bawah tanah, dan jumlahnya lebih dari satu. Li Qingshan sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Dia dan Little N berjaga-jaga, sementara Suanyu dengan sadar menyembunyikan dirinya. Tikus-tikus itu keluar dari dalam gua seperti air pasang. Meskipun Li Qingshan terbiasa melihat semua jenis binatang iblis, dia masih mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Namun, ini hanyalah permulaan. Tikus-tikus yang keluar dari gua semakin membesar. Yang kecil seukuran anjing, dan yang besar seukuran beruang. Gua itu langsung tenggelam oleh lautan tikus. Dari atas sampai bawah penuh dengan berbagai jenis tikus. Semuanya menatap Li Qingshan. Suara gemeretak gigi menyatu dan bergema di dalam gua, membuat orang panik. Li Qingshan tidak menunjukkan rasa takut. Musuh mereka ada di sini. Kemudian, dia merasakan Suan Yue di tubuhnya sedikit gemetar. Dia merendahkan suaranya dan mengejek, "Kamu sebenarnya takut pada tikus. Terlalu menjijikkan. Tempat seperti apa yang kamu pilih? Beraninya kamu, cepat bunuh dia, Meong." Suanyu belum pernah melihat hal seperti itu di istana pengawas prefektur. Li Qingshan berkata dengan nada jahat, "Bukankah ini makanan favoritmu? Anda bisa menggunakannya untuk makan malam. Cepat makan." Balas dendam adalah mata ganti mata. Mengenai tempatnya, dia mungkin tidak punya pilihan. Roh tikus ini jauh lebih kuat dari tikus biasa. Mereka mungkin telah membuka seluruh area menjadi lubang tikus. Tidak peduli di mana dia memilih untuk tinggal, dia pasti akan berakhir di depan pintu rumah mereka. "Aku akan memakanmu dulu." Sebelum Li Qingshan menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan sakit di telinganya. Suanyu telah menggigit telinganya. Namun, selain rasa sakit yang menusuk dari giginya, dia juga bisa merasakan hangatnya bibir dan ujung lidahnya. Dia sebenarnya menikmatinya. "Aku tidak punya hobi seperti itu." Li Qingshan menggelengkan kepalanya. "N kecil, nyalakan apinya." N kecil telah menunggu saat ini. Dia melompat dan memuntahkan api darah ke tikus-tikus itu. Tikus-tikus itu mencicit. Tikus biasa yang lemah segera menjadi abu. Daging dan darah mereka mengipasi api, sementara tikus yang lebih besar dipenuhi nafsu. Mereka menerjang Li Qingshan dan menggigitnya. Kekuatan hidup mereka yang luar biasa terlihat jelas. Namun, semakin kuat vitalitasnya, semakin kuat pula api pembakaran darahnya. Dengan roh tikus yang tak terhitung jumlahnya sebagai bahan bakarnya, api pembakaran darah membubung ke udara dan membentuk ular api di dalam gua. Ia membuka mulutnya dan menggigit tikus yang lebih besar. N kecil menjadi semakin mahir dalam menggunakan mantra Dharma. Dia praktis belajar secara otodidak. Melihat musuh alami mereka muncul, roh tikus yang ketakutan itu lari dengan panik. Li Qingshan masih ketakutan. Itu semua berkat mantra Dharma Little N yang kuat. Kalau tidak, dia akan dirugikan jika dikalahkan oleh begitu banyak tikus. Terutama gigi baja dari roh tikus itu. Mereka jelas bukan vegetarian. Bahkan jika dia menang, dia akan merasa jijik sampai mati. "Hati-hati." Suanyu telah melepaskan telinga Li Qingshan dan berbisik. Li Qingshan hanya merasakan angin hangat memasuki telinganya. Sebelum dia bisa menikmati rasanya, dia juga merasakan aura iblis yang kuat datang dari dalam gua. Aduh! Cahaya kuning keluar, menembus ular api dan mengenai Little N, membuatnya terbang. N kecil. Li Qingshan buru-buru menangkap N kecil. Dia melihat retakan muncul di tubuhnya. Kita harus tahu bahwa sejak dia mulai berkultivasi, tubuhnya menjadi lebih keras dari baja. Sudah jelas betapa mengerikannya kekuatan serangan ini. Lampu kuning itu seperti makhluk hidup. Ia berbalik ke udara dan menembak ke arah Li Qingshan. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Suanyu membuat gerakan meraih dan menangkap lampu kuning di tangannya. Membuka telapak tangannya, dia melihat manik kuning berputar. Yao Inti. Pendatang baru itu adalah iblis yang telah menyempurnakan inti iblis. Dengan suara gemuruh yang keras, seekor tikus seukuran gajah keluar dari gua. Matanya bersinar terang. Jelas sekali ia memiliki kecerdasan. Ia menatap inti iblis yang terikat oleh sesuatu di udara. Kemudian, ia memekik ke arah Li Qingshan. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan melawan iblis yang telah memurnikan inti iblis. Dia segera merasakan betapa menakutkannya hal itu.
Naluri tubuhnya terus-menerus memperingatkannya bahwa dia tidak cocok untuk hal ini. Cahaya kuning menyala di mata roh tikus itu. Di bawah kaki Li Qingshan, penusuk tanah tiba-tiba menembus ke atas. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Penusuk bumi sangat cepat sehingga Li Qingshan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Suanyu membawa Li Qingshan dan terbang ke udara. Penusuk bumi menusuk 10 kaki ke dalam tanah sebelum akhirnya kehilangan momentumnya. Ketika Li Qingshan melihat ke bawah, dia sudah berkeringat dingin. N kecil mengirimkan api darah ke arah roh tikus itu lagi, tetapi api itu terhalang oleh cahaya kuning. Dia tidak dapat maju lebih jauh. Roh tikus itu memekik. Di udara, inti iblis bergetar lebih hebat lagi. Ia sedang terburu-buru untuk menariknya. Ambil. Suanyu dengan santai melemparkan inti iblis ke Li Qingshan. Li Qingshan segera menangkapnya. Dia tidak pernah mengira inti iblis begitu kuat. Bahkan ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya, itu hampir jatuh dari tangannya. Teknik roh tikus sudah sangat ganas dan ganas. Jika dia menarik inti iblisnya, dia tidak akan punya tempat untuk berdiri. Penyu roh menekan lautan, menekan roh jahat. Li Qingshan tiba-tiba mulai mengedarkan Daemon Ki-nya dengan liar, dengan kuat menekan inti iblis di tangannya. Melihat bagaimana hal itu tidak berhasil, roh tikus itu menjerit dan menyerang. Tubuhnya yang besar secepat kilat, tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sama sekali. Chapter 96. Sial, tanduk dan giginya berbenturan, terdengar seperti benturan logam. Ledakan, terdengar suara keras, dan gua berguncang. Roh tikus itu mendorong Li Qingshan ke dinding batu. Kaki Li Qingshan meninggalkan 2 bekas luka yang dalam di tanah. Kekuatan yang paling dia banggakan bukanlah tandingan roh tikus ini sama sekali. Daemon dengan inti roh dan Daemon tanpa inti roh adalah 2 hal yang sangat berbeda. Li Qingshan terkejut. Dia melihat mata roh tikus itu bersinar dengan cahaya yang licik. Penusuk bumi lainnya menembus Li Qingshan yang tidak bisa bergerak dari dinding batu di belakangnya. N kecil memegang pedangnya dengan kedua tangan dan memotong leher roh tikus itu. Ekor tikus yang panjang menghanyutkannya seperti cambuk baja. Suanyu menyerang lagi. 4 cahaya tajam keluar dari cakarnya, dan mata roh tikus itu dipenuhi ketakutan. Cahaya tajam itu dengan mudah merobek lapisan pelindung ki iblis milik roh tikus. Roh tikus yang tak terhentikan itu terpotong menjadi beberapa bagian, mati di tempat. Tidak peduli seberapa kuat kelihatannya, Daemon tingkat Jenderal Daemon tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Suanyu, yang telah mengalami satu kesengsaraan surgawi. Li Qingshan menendang mayat roh tikus itu. Inti roh di tangannya tidak lagi berdetak. Dia menyentuh punggungnya dan melihat tonjolan di dinding batu. Jika dia lebih lambat, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Terlalu bodoh. Suanyu mengevaluasi. Jika bukan karena kamu, apakah aku akan datang ke tempat ini? Li Qingshan telah berkultivasi kurang dari setengah tahun, sedangkan umur Dasmon tikus setidaknya lebih dari 1 abad. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, bagaimana bisa begitu mudah bagi yang lemah mengalahkan yang kuat? Suanyu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah. Cepat, ayo pergi. Kita harus berpindah tempat. Meskipun Li Qingshan tidak merasakan apapun, melihat betapa seriusnya dia segera berbalik dan pergi bersama Little N. Gua Kares bergetar, dan pintu masuk gua yang semula lebarnya beberapa puluh kaki tiba-tiba bergetar. Seolah-olah hal itu menjadi hidup. Ia berkontraksi dan menggigit, menutup gua sepenuhnya. Bahkan tidak ada seberkas cahaya pun yang masuk. Suanyu berbisik, tarik ki iblismu. Kemudian, dia menjadi tidak terlihat lagi. Li Qingshan menarik ki iblisnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara lain datang dari dalam gua. Seekor tikus besar merangkak keluar dan berdiri dengan 2 kaki. Dia bahkan tidak melihat ke arah Li Qingshan. Sebaliknya, dia berteriak sekuat tenaga dengan nada yang aneh, Raja Tikus telah tiba. Li Qingshan tercengang. Dia tidak hanya terkejut karena tikus itu bisa berbicara, tetapi juga terkejut karena sekelompok monster bisa begitu sombong. Kemudian, 16 ekor tikus yang berdiri dengan 2 kaki berjalan keluar dari dalam gua sambil membawa singgasana di bahu mereka. Di tandu itu duduk seorang pria gemuk dengan mahkota emas di kepalanya. Dia tampak seperti seorang raja. Dia memiliki wajah bermata licik, memperlihatkan gigi tikus yang panjang dan menyeret ekor tikus di belakangnya.
Di belakangnya ada 2 ekor tikus betina yang tampak seperti pelayan. Dia mengangkat 2 kipas besar. Suanyu berseri-seri saat melihat ini, tetapi Li Qingshan tidak bisa tersenyum. Dia sudah mengambil wujud manusia, jadi setidaknya dia adalah Jenderal Daemon. Dan roh tikus yang membawa tandu memancarkan ki iblis yang bahkan lebih kuat dari roh tikus besar. Raja Tikus berkata dengan malas, siapa yang melanggar gunung tikus hitamku dan membunuh jenderal besarku, Wei Tefang. Dia benar-benar mengabaikan Li Qingshan yang berdiri setinggi lebih dari 3 meter di depannya. Jika bukan karena suaranya yang terlalu melengking, dia benar-benar memiliki sikap seorang raja. Tikus yang tampak seperti seorang kasim berteriak, "Raja, ini orangnya." Semua tikus serempak berkata, "Raja yang bijaksana." Baru pada saat itulah Raja Tikus bertingkah seolah dia baru saja melihat Li Qingshan. Dia mengamatinya dari atas ke bawah. "Daemon macam apa kamu?" Dia melihat bagaimana Li Qingshan mengambil bentuk manusia dan menjadi ketakutan. Biasanya, hanya Jenderal Daemon yang selamat dari kesengsaraan surgawi yang dapat melakukan ini. Namun, dia tidak bisa merasakan ki iblis apapun dari Li Qingshan, jadi dia mau tidak mau harus lebih berhati-hati. Tubuh roh tikus yang hancur berkeping-keping di tanah seakan menjadi bukti. Li Qingshan sangat memperhatikan perubahan ekspresi Raja Tikus dan tiba-tiba mengerti mengapa Suanyu memintanya untuk menahan ki iblisnya. Dia tidak bisa tidak mengagumi pikiran tajamnya. Dia berkata dengan berani, "Saya adalah iblis tua Gunung Hitam. Anda, Jenderal White Fang, terlalu ceroboh. Anda berani menyelinap ke arah saya dan telah dibunuh oleh saya. Sekarang kamu menghalangi jalanku, apakah kamu juga akan bertarung sampai mati denganku?" Saat dia berbicara, dia mengambil langkah maju. Dia tidak bisa tidak mengatakannya. Tubuh iblis Li Qingshan sangat perkasa. Tanduknya seperti tombak dan cakarnya seperti pisau. Raja Tikus mundur. Dia memenuhi reputasinya sebagai penakut seperti tikus. Jika Li Qingshan adalah monster biasa, dia pasti akan menerkam dan memakannya. Namun, Li Qingshan dicurigai sebagai Jenderal Daemon, jadi dia segera mundur. Dia tidak punya niat membalas dendam pada bawahannya. Itu salah paham, salah paham. Bolehkah saya tahu Daemon General tempat Anda bekerja? Petik 2. Li Qingshan tidak menyangka hierarki di dunia Daemon begitu ketat. Dia masih harus mengikuti Big Brother. Suanyu dengan lembut membisikkan sebuah nama ke telinga Li Qingshan. Li Qingshan segera berkata, "Saya bekerja untuk Tuan Moyu. Dia secara khusus mengirim saya ke gunung tanpa batas untuk menangani beberapa masalah." Raja Tikus dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Dia bahkan melompat turun dari singgasananya. "Jadi kamu berasal dari Laut Tinta. Kamu adalah utusan Tuan Moyu. Mungkinkah karena setan kucing itu?" Li Qingshan tertegun, tapi dia mengangguk ke permukaan. "Ya." Raja Tikus berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Selama kita melihatnya, kita pasti akan menangkap setan kucing itu. Kami tidak akan mengecewakan Tuan Moyu." Dia berpikir dalam hati, tidak heran dia mengirim orang ini ke sini. Dia bisa menyembunyikan ki iblisnya dengan sangat baik. Dia memang cocok untuk dilacak. Sudut mata Li Qingshan bergerak-gerak. Tidak heran Suanyu sangat berhati-hati jauh di dalam pegunungan, menjaga kondisi penyembunyian bulan setiap saat. Ternyata bukan hanya manusia, bahkan setan pun mencarinya. Dia benar-benar tidak memiliki pijakan di kawasan hijau. Bahaya dari misi ini jauh melampaui apa yang dia bayangkan di awal. Jika dia mengungkapkan dirinya sekarang dan terlibat dalam pertempuran yang kacau, bahkan jika dia bisa menang, itu akan membuat semua iblis di gunung tanpa batas khawatir. Mereka berkumpul untuk menangkapnya, menyebabkan pelarian mereka gagal total. Li Qingshan menjadi lebih berhati-hati. Dia dengan ceroboh berkata, "Itu benar-benar seperti banjir yang melanda kuil Raja Naga. Tapi kamu adalah tikus, dan dia adalah kucing. Apakah kamu tidak takut dimakan?" Tangan Suanyu mencubit punggung Li Qingshan dengan kuat. "Kenapa aku harus makan makanan kotor seperti itu?" Raja Tikus berkata kepada Kasim Tikus yang bertugas menyampaikan pesan tersebut. "Katakan padaku, apa nama panggilan raja ini?" Si Kasim Tikus berkata, "Kucing makan tikus." Tikus-tikus itu kemudian berkata, "Raja yang bijaksana." Suanyu mengertakkan gigi karena kebencian. Tangannya mencubit punggung Li Qingshan.
Raja Tikus tertawa bangga. Melihat wajah Li Qingshan berkedut, dia bertanya, ada apa? Li Qingshan mengertakkan gigi dan berkata, bukan apa-apa. Tetap waspada. Aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi aku pamit dulu. Petik 2. Dengan lambaian tangan Raja Tikus, gua itu kembali ke keadaan semula. Sinar matahari bersinar masuk. Li Qingshan berbalik dan pergi. Raja Tikus mengelus kumis tikus di bawah hidungnya. Aku terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini adalah Gunung Tikus Hitam. Seharusnya aku adalah iblis tua dari Gunung Hitam. Tikus-tikus itu berkata, Raja yang bijaksana. Li Qingshan meninggalkan Gunung Tikus Hitam dan berjalan beberapa puluh li lagi. Suan Yu berkata, cepat atau lambat, aku akan menggoreng sarang tikus mati ini. Li Qingshan berteriak dengan suara rendah, turun ke sini. Chapter 97. Suan Yu membelalakan matanya. Beraninya kamu bersikap kasar padaku, tuanmu. Matanya semakin melebar. Li Qingshan menatap Suan Yue. Kamu belum pernah menyebutkan ini sebelumnya. Kamu jelas-jelas menyembunyikannya dengan sengaja. Di bawah tatapan tajamnya, Suan Yu panik karena suatu alasan. Dia mengubah topik pembicaraan. Haha, ada yang mengeong. Anda bahkan tidak bertanya. Petik 2. Li Qingshan duduk. Cukup. Apa? Katakan itu lagi. Suan Yu memamerkan cakarnya dan mengancam. Li Qingshan berkata, kamu kuat. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu dapat berteleportasi. Tetapi kemungkinan besar kami akan mati. Jika kamu ingin membunuh kami, maka bunuhlah kami. Aku tidak ingin dimanfaatkan olehmu lagi. Biarkan saja Little N pergi. N kecil meraih lengan baju Li Qingshan dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Suan Yu berkata, apakah menurutmu aku tidak berani? Dia mengayunkan cakarnya secepat kilat. Li Qingshan pasti tidak bisa mengelak. Dagingnya juga tidak lebih keras dari daging dasmon tikus. Cakarnya berhenti di depan leher Li Qingshan, hanya beberapa inci jauhnya. Dada Suan Yu naik turun. Dia berbalik dan berkata, aku tidak mau repot-repot membunuhmu. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Lakukan sesukamu. Li Qingshan menatapnya dalam-dalam sebelum berbalik. Dia akan mengambil langkah. Suan Yu meraih kelingking Li Qingshan dan berkata dengan lembut, Provinsi Naga tidak jauh dari sini. Kami menyetujuinya. Li Qingshan berbalik, tapi dia mencari ke tempat lain. Dia tidak sedang menatapnya. Sinar matahari menyinari bulu matanya, membuat bayangan menutupi matanya yang seperti danau. Tampaknya mengungkapkan sedikit kesedihan dan kelemahan, yang menarik hati sanubarinya. Setelah hening lama, Li Qingshan berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan mengirimmu pergi lagi. Aku anggap itu sebagai pemenuhan perjanjian kita. Kulit Suan Yu segera menjadi cerah. Dia menjulurkan lidahnya dan tersenyum licik. Betapa mudahnya untuk dibujuk. Dia tidak lagi tampak sedih atau lemah sama sekali. Kepala Li Qingshan jatuh ke tanah. Wajahnya langsung menjadi gelap. N kecil memandang Li Qingshan dengan rasa kasihan. Janji. Suan Yu dengan gembira melompati Li Qingshan, dan akhirnya melompat ke atas kepalanya. Dia mendesak, ayo pergi. Li Qingshan memelototinya. Mereka terus bergerak maju. Sudah lama sekali dia tidak berjalan di bawah terik matahari. Matahari musim dingin terasa hangat dan hangat. Tanpa disadari, waktu yang lama telah berlalu, dan dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh iblis ini. Suan Yu berkata, jangan merasa malu. Tidak ada yang memalukan jika kalah dalam jurus pamungkasku. Langkah terakhir, Suan Yu berkata, sebenarnya, aku sudah lama ingin pergi, tapi saat Ratu Kegelapan menunjukkan ekspresi seperti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Li Qingshan berkata, tetapi pada akhirnya, kamu tetap pergi. Suan Yu berkata dengan bangga, itu karena aku lebih kejam. Li Qingshan berkata, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika Anda kejam terhadap orang lain juga akan kejam terhadap Anda. Petik 2. Apakah itu mengeong? Di Gunung Tikus Hitam, Raja Tikus terbaring di tanah, membenamkan kepalanya sepenuhnya ke dalam tanah. Semua suara kecil dalam jarak 5 km, atau bahkan 50 km, mencapai telinganya melalui tanah. Percakapan Li Qingshan dan Suan Yu jelas tidak luput dari telinganya. Kemampuan bawaan Daemon. Kebanyakan dari mereka fokus pada menyerang dan bertahan,
Tapi dia mengetahui teknik, mendengarkan bumi, yang sangat langka, yang cocok dengan sifatnya yang berhati-hati dan pengecut. Dia tiba-tiba menarik kepalanya keluar. Wajahnya pucat, dia berkata, seperti yang diharapkan, ada sesuatu yang salah. Tikus-tikus itu berkata, Raja yang bijaksana. Hentikan omong kosong itu, kejar. Telinga Suanyu tiba-tiba terangkat, sial, mereka datang, ayo pergi. Li Qingshan lepas landas dengan kakinya dan bergegas ke depan dengan liar. Dengan setiap langkahnya, dia akan meninggalkan jejak yang dalam. Dengan langkah selanjutnya, dia akan menempuh perjalanan beberapa puluh meter. Terlalu lambat. Suanyu masih menganggapnya terlalu lambat. Li Qingshan berkata, coba gendong aku sambil berlari. Suanyu mengeluarkan ramuan roh dan melemparkannya ke mulut Li Qingshan, lalu mengeluarkan jimat. Warna jimat itu bukan kuning biasa, melainkan merah tua. Ramuan roh larut, dan aura cahaya muncul. Li Qingshan merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan setengahnya. Jimat itu hancur, dan hembusan angin menyelimuti tubuh Li Qingshan, membuatnya merasa tidak berbobot. Li Qingshan mengambil satu langkah, dan tubuhnya terangkat ke langit. Langit berwarna biru mempesona, dan hutan kuno yang tinggi berada di bawah kakinya. Lengkungan pegunungan yang bergelombang di kejauhan tampak seperti hendak terbang. Dia menoleh ke belakang, dan benar saja, ada asap dan debu yang mengepul. Saat dia mendarat di tanah lagi, dia sudah menyesuaikan postur tubuhnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, dan menyerang ke depan. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak 100 meter, dan gunung-gunung kecil tidak lagi menjadi penghalang. Dia melompati mereka. Suanyu berdiri di bahunya dan tertawa, serang. Meong hahaha. Petik 2. Asap dan debu yang mengepul menyapu dengan kecepatan yang mencengangkan. Di antara asap dan debu, Raja Tikus memimpin. Dia menginjak gelombang yang dibentuk oleh tikus yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika dia melihat Li Qingshan, dia berteriak, berhenti. Suanyu tahu bahwa dia telah terungkap, dan tidak bersembunyi lagi. Dia memasang wajah, hanya orang idiot yang akan berhenti, idiot bodoh. Cahaya kuning melintas di mata Raja Tikus, dan paku tanah tiba-tiba menusuk. Entah itu dalam hal kecepatan atau kekuatan, mereka 10 kali lebih ganas daripada Jenderal Tikus. Mereka akan selalu menusuk di tempat Li Qingshan hendak mendarat. Li Qingshan melesat ke kiri dan ke kanan, terus-menerus mengubah arah. Begitu dia memiringkan tubuhnya untuk menghindari tusukan, terjadi gerakan lagi di bawah kakinya. Dia berteriak, iblis kerbau menghentakkan kukunya, menginjak paku yang baru saja muncul dan menggunakannya sebagai pijakan untuk naik ke udara. Rasa sakit di bawah kakinya tak tertahankan, tapi untungnya, kakinya telah menjadi kuku sapi yang keras, atau dia akan lumpuh. Dia terbang hingga 100 meter di langit, dan cahaya biru menyilaukan matanya. Dia tidak peduli dengan rasa sakit di bawah kakinya. Suanyu menunjuk ke langit, Blacky, Little White, apakah kamu melihatnya? Tebing pedang es ada tepat di depan kita. Petik 2. Tebing es yang menjulang tinggi dan tak terputus membentang melintasi pegunungan tanpa batas. Seolah-olah dewa sedang memegang pedang es, dan dengan satu serangan, dia telah memotong pegunungan tanpa batas yang seperti naga menjadi dua. Itu adalah batas antara prefektur biru langit dan prefektur naga. Hati Li Qingshan tiba-tiba dipenuhi harapan, seolah-olah dia akhirnya melihat akhir perjalanannya. Meski ia memahami prinsip, melihat gunung akan membawa pada kuda mati, ia tahu bahwa tebing es masih sangat jauh dari sini. Namun, dia merasa jika dia bisa melintasi tebing es itu, dia pasti akan mencapai alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ia menundukkan kepalanya, ia melihat bahwa lapisan batuan yang semula keras tempat ia akan mendarat telah menjadi hamparan pasir hisap dengan radius 100 meter. Seluruh tubuhnya terjebak di pasir hisap. Pasir hisap berputar seperti pusaran air, mengeluarkan daya isap yang kuat. Seolah-olah banyak tangan yang menarik Li Qingshan ke tanah. Dia seperti seekor harimau yang jatuh ke tanah datar. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang besar, dia tidak dapat menggunakannya saat ini. Semakin dia berjuang, semakin dalam dia tenggelam. Raja Tikus memanfaatkan kesempatan itu dan mengejarnya dalam sekali jalan. Dia tertawa keras, kalian telah jatuh ke dalam perangkapku. Beraninya kalian meremehkanku. Kalian semua, tetaplah di sini. Raja yang bijaksana. Chapter 98. Baginda,
Itu kucing. Semua tikus terkejut. Mereka semua ingin lari ke tanah dengan panik. Raja tikus pemakan kucing itu akhirnya menemukan kucing yang dicarinya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia sampai pada kesimpulan bahwa kucing biasa dapat memakan tikus biasa, sehingga kucing Daemon General jelas dapat memakan tikus Daemon General. Setelah itu, kakinya melemah. Dia berkata dengan tenang, bergerak. Bijaksanalah jadilah raja yang agung. Kata tikus itu. Mereka segera menggali lubang. Akibatnya, sekelompok besar Daemon tikus datang dengan agresif. Begitu mereka melihat kucing Suanyu, mereka langsung lari dengan panik. Suanyu kembali tertawa terbahak-bahak. Li Qingshan tercengang. Betapa pengecutnya. Kekuatan hisap pasir hisap yang mengerikan segera menghilang, dan dia melompat keluar dari tanjung berpasir. Ekspresi Suanyu berubah. Kita sudah ketahuan. Ayo pergi. Li Qingshan tiba-tiba melihat ke belakang. Secercah cahaya melesat dari cakrawala jauh ke selatan. Dia hanya melihatnya sekilas dari jauh, namun aura tajamnya seolah menembus matanya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menyerbu ke arah tebing pedang es. Pemandangannya surut dengan cepat. Awalnya, Li Qingshan merasa dia secepat angin, tetapi setiap kali dia melihat ke belakang, seberkas cahaya akan semakin dekat. Itu berada dalam jarak 50 km darinya hanya dalam beberapa saat. Li Qingshan berkata kepada Suanyu, kita tidak bisa terus seperti ini. Kamu harus pergi dulu. Suanyu berkata, apa yang kamu bicarakan? Kita hampir sampai. Li Qingshan berkata, jika kita terus seperti ini, kita akan ditangkap. Kamu harus pergi sendiri ke Provinsi Naga. Suanyu melirik Li Qingshan dan mengangguk dengan tegas. Kalau begitu, Big Blacko, berhati-hatilah. Jangan sampai terbunuh. Saat berikutnya, dia menghilang. Siapa yang tahu kemana dia pindah? Li Qingshan segera menyembunyikan auranya dan mengubah arah. Dia berlari ke arah timur. Dia tidak punya niat mengorbankan dirinya demi kebaikan yang lebih besar. Pedang dewa sangat kuat. Kekuatan pedang abadi tidak ada sama sekali. Jika dia tertangkap, pedang abadi mungkin akan membunuhnya setelah membunuh Suanyu. Dia juga akan disingkirkan. Apakah dia seharusnya memberitahu pedang abadi bahwa dia sebenarnya adalah manusia di saat seperti ini? Akibatnya, dia hanya bisa membiarkan Suanyu kabur terlebih dahulu. Kemungkinan besar pedang abadi akan memilih untuk memburu Suanyu terlebih dahulu, dan dia bisa menggunakan metode penindasan laut penyu roh untuk menyembunyikan auranya. Mungkin Suanyu bisa lolos dari musibah ini, dan Suanyu tidak perlu terlibat olehnya. Ini adalah pilihan terbaik bagi mereka berdua. Suami istri adalah burung dari hutan yang sama. Saat terjadi bencana, mereka terbang terpisah. Hidup atau mati, mereka hanya bisa berdoa untuk kebaikannya sendiri dan menyerahkan nasibnya pada takdir. Li Qingshan entah kenapa memiliki pemikiran seperti itu. Penatua Naga melonjak awalnya sedang berpatroli di langit ketika dia tiba-tiba disiagakan oleh gangguan di Gunung Tikus Hitam. Namun, di dalam gunung tanpa batas tak terbatas. Bukan hal yang aneh bagi binatang iblis untuk saling membunuh. Dia tidak terlalu mempedulikannya. Jenderal Daemon. Aura iblis yang kuat yang hanya bisa dimunculkan oleh Jenderal Daemon. Baru saat itulah dia menyadarinya, dan dia memfokuskan inderanya. Sesaat kemudian, aura iblis yang lebih kuat naik ke langit. Dia segera bereaksi dan mengejarnya dengan pedangnya. Pertarungan antar monster Daemon cukup umum terjadi, tetapi pertarungan antar Jenderal Daemon sangat jarang terjadi. Ini karena Jenderal Daemon yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama semuanya memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Mereka secara nominal berada di bawah komando Raja Daemon yang sama dan dipimpin oleh berbagai komandan Daemon. Mereka tidak akan berkelahi satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Jika tidak ada yang salah, Dasmon kucing yang dia cari ada di sana. Benar saja, dia mengunci Daemon Ki dari jarak beberapa ratus kilometer, dan di sisi lain ada Daemon aneh yang pernah dia lihat sebelumnya. Mau tak mau dia merasa kesal karena dia hampir ditipu. Awalnya, dia mengira Dasmon kucing akan bergerak sendirian dengan hati-hati. Dia tidak pernah mengira akan ada penolong. Tidak mengherankan jika dia gagal menemukannya setelah berhari-hari. Garis cahaya itu dengan cepat mendekat. Tiba-tiba, Dasmon kucing menghilang dari bahu Dasmon yang lebih kecil, sementara Dasmon yang lebih kecil lari ke arah timur. Penatua Naga melonjak ragu-ragu.
Dia mengabaikan Li Qingshan dan terus menuju tebing pedang es. Dia harus menghentikan Dasmon kucing itu meninggalkan Provinsi Hijau. Setelah mencapai Provinsi Naga, itu akan merepotkan. Ketika tatapan seperti pedang melewati Li Qingshan, dia merasa semua darah di tubuhnya berhenti mengalir. Hanya ketika seberkas cahaya melesat ke arah utara barulah dia mereda. Dia berlari sejauh 5 kilometer lagi dan tiba di lembah yang dalam. Dia terjun dan bersembunyi di bawah tebing, menyembunyikan semua daemon ki-nya. Dia menghela napas dalam-dalam. Dia akhirnya menghindari peluru. Li Qingshan diam-diam menghitung keuntungannya dari perjalanan ini. Dia telah memperoleh beberapa lusin pil dari Suanyu, dan masing-masing pil bahkan lebih efektif daripada ginseng spiritual, memungkinkan metode penindasan laut penyu rohnya berkembang pesat. Saat ini, masih ada selusin pil yang belum dia telan, jadi dia menyimpannya dengan hati-hati di dalam botol porselen. Jika dia memakan pil yang tersisa, dia mungkin akan mendekati lapisan pertama metode penindasan laut penyu roh. Dia akan berkultivasi dengan giat untuk jangka waktu yang lebih lama, memulihkan wujud manusianya, dan kembali ke masyarakat manusia. Dan, dia akan mampu menyingkirkan Dasmon kucing malang yang mengaku sebagai tuannya. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Li Qingshan mengusap kepala Little N sambil tersenyum. Saya akan dapat memenuhi janji saya dengan Anda segera. Li Qingshan tidak bergerak sama sekali, membiarkan waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba, dia merasakan tanah berguncang, tetapi tanah itu lenyap dengan sangat cepat. Lalu, ia berguncang lagi. Langit perlahan menjadi gelap. Awan gelap kembali memenuhi langit, dan salju mulai turun dengan lebat. Diiringi desiran angin yang menyelimuti sekeliling. Li Qingshan merasa lebih nyaman. Dalam cuaca seperti itu, semakin mustahil menemukannya. Akan lebih mudah bagi Suanyu untuk melarikan diri juga. Ketika dia memikirkannya, dia sebenarnya merasa agak enggan berpisah dengannya. Namun, dia pasti sudah sampai di Provinsi Naga. Dia akan segera bisa menjalani kehidupan bebas yang dia inginkan. Semoga saja kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Petik 2. Teknik pedang segudang. Di tengah badai salju, suara gemuruh terdengar seperti guntur, menghancurkan badai salju dan mengganggu pikirannya. Niat membunuh tanpa batas menyelimuti dirinya. Oh tidak, Li Qingshan melompat sambil menggendong Little N. Ketika dia melihat kembali ke udara, dia melihat ribuan garis cahaya bersilangan di tengah badai salju. Mereka merobek tebing tempat dia bersembunyi, menyebabkan tebing itu runtuh dengan suara gemuruh. Li Qingshan jatuh ke sungai yang mengering. Saat dia mengangkat kepalanya, pedang sepanjang 3 kaki menunjuk tepat ke dahinya. Jaraknya hanya 3 inci. Penatua naga melonjak memegang pedangnya di tangan kanannya dan berdiri di atas batu. Dia menatap Li Qingshan dengan dingin. Bicaralah. Kemana Dasmon kucing itu lari? Kamu adalah pendekar pedang naga yang melonjak. Ketika Li Qingshan melihat kemunculan pedang abadi itu, dia langsung tercengang. Potret di aula leluhur Sekte Gerbang Naga muncul lagi di depan matanya. Sekte Gerbang Naga telah ada selama beberapa generasi. Usianya setidaknya 1 abad, sedangkan pendekar pedang naga melonjak hanya tampak sedikit lebih tua dari potretnya. Jika dia mempertimbangkan fakta bahwa Sekte Gerbang Naga sengaja membuatnya lebih muda untuk melindungi Yang Mulia, maka pada dasarnya tidak ada perubahan. Selain kata, abadi, tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan dirinya. Namun, dia saat ini sedang diarahkan ke kepalanya oleh makhluk abadi yang menakutkan. Chapter 99. Kamu mengenaliku. Soaring Dragon Elder mampu membentuk inti emas, jadi pikirannya sangat tajam. Kaulah orang di balik insiden Sekte Gerbang Naga. Kata-kata Penatua Divining tentang memutuskan hubungan lama dengannya kebetulan merujuk pada hal ini. Li Qingshan mengutuk kesialannya. Ia merasa misteri surga tidak dapat diduga. Tampaknya ada sepasang tangan yang mengendalikan segalanya, karma, dan pembalasan. Dia telah menghancurkan Sekte Gerbang Naga, dan sekarang dia bertemu dengan pendiri Sekte Gerbang Naga di tempat dan cara seperti itu. Namun, ketika dia mendengar bahwa Penatua Naga melonjak gagal menemukan Suanyu, entah kenapa dia menjadi santai. Setidaknya dia belum dimusnahkan. Oleh karena itu, dia berkata dengan jujur, saya adalah orang di belakang Sekte Gerbang Naga. Sekte Gerbang Naga mengamuk di desa, melakukan apapun yang mereka inginkan.
Untuk mencuri ginseng roh saya, mereka mencoba menyakiti dan membunuh saya. Saya menghancurkan mereka. Dunia ini adil. Tetua Soaring Dragon sedikit terkejut. Kefasihan Li Qingshan mengejutkannya. Dia tidak sebodoh iblis jahat biasa. Namun, ketika dia mendengar akhirnya, dia mengangkat alisnya. Ada kilatan cahaya pedang, menyilaukan mata Li Qingshan. Hanya ketika darah muncrat dari bahunya barulah dia menyadari bahwa dia telah terluka oleh pedang. Itu meninggalkan luka mengerikan yang membentang dari bahu hingga dadanya. Iblis jahat berani mengaku adil. Benda spiritual bukanlah sesuatu yang pantas dimiliki oleh iblis jahat sepertimu. Membunuh iblis jahat adalah jalan keadilan. Petik 2. Little N memuntahkan api pembakaran mayat darah, tetapi sebelum api itu mencapai 1 meter dari tetua naga melonjak, api itu dipaksa mundur oleh energi spiritual. Penatua naga melonjak meliriknya. Sayang sekali, kamu memiliki fisik yang bagus, tetapi kamu telah jatuh ke jalan iblis. Aku akan mengirimmu ke neraka. Kemudian, dia berkata dengan dingin kepada Li Qingshan, hentikan omong kosong itu. Katakan padaku kemana iblis kucing itu pergi, dan aku akan memberimu kematian cepat. Aku akan membiarkanmu bereinkarnasi. Jangan menjadi iblis di kehidupanmu selanjutnya. Kalau tidak, aku akan menghancurkan jiwamu. Petik 2. Dia menuju utara untuk mengejar. Namun, dia telah kehilangan aura Suanyu. Dia menggunakan seni pedang segudang untuk menghancurkan puluhan gunung dan mendatangkan malapetaka di pegunungan tanpa batas. Namun, selain Komandan Daemon, siapa yang bisa menghentikannya? Pada akhirnya, dia gagal memaksanya keluar. Dua kemampuan mistik Suanyu terlalu cocok untuk disembunyikan. Suasana hati Penatua Naga melonjak sedang buruk. Karena Penatua Takdir mengatakan bahwa perjalanan ini pasti akan sukses, dia bahkan mungkin dapat memenuhi takdirnya. Kemungkinan besar, hal itu akan terjadi pada iblis kecil ini. Li Qingshan berkata, saya tidak tahu. Sebelum suaranya hilang, darah muncrat dari bahu kanannya. Dia menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan menghancurkan segenggam kerikil. Iblis jahat semuanya tidak punya hati. Kamu hanyalah pion yang ditinggalkan setelah digunakan. Buang-buang waktu saja bagiku untuk menginterogasimu. Wajah tetua naga melonjak dipenuhi rasa kasihan dan ejekan. Cahaya pedang meledak, dan dengan tebasan horizontal, pedang itu menebas ke arah leher Li Qingshan. Namun, Li Qingshan masih tidak punya waktu untuk bereaksi. Sekalipun dia punya ribuan trik, dia tidak bisa menggunakan satupun. Tidak ada obrolan terus-menerus. Gerakannya bersih dan tepat, tidak menunjukkan belas kasihan. Seperti inilah pedang abadi itu. Seberkas cahaya perak turun dari langit dan melesat ke arah kepala Soaring Dragon Elder. Cahayanya begitu tenang dan ilahi. Li Qingshan merasa seperti sedang berhalusinasi. Seolah-olah celah telah terbuka di awan gelap di langit, memungkinkan cahaya bulan bersinar. Namun, itu hanyalah halusinasi. Awan gelap tetap tebal seperti biasanya, dan salju turun semakin deras. Sebaliknya, senyum kegembiraan muncul di wajah Soaring Dragon Elder. Dia meninggalkan Li Qingshan dan memutar pergelangan tangannya. Cahaya dari pedangnya melesat ke langit. Itu bertabrakan dengan cahaya perak, tapi cahaya tajam itu menghancurkan cahaya tenang. Ia melesat lurus ke bawah, meninggalkan lubang berbentuk bulan sabit di tanah. Penatua Naga melonjak melarikan diri dengan cahaya, dan Li Qingshan mengangkat kepalanya. Di puncak lembah, di tengah angin dan salju yang tak ada habisnya, ada sosok yang agak kecil. Cahaya perak bersinar dari bulan sabit di dahinya. Meong, hahaha. Tawa yang familiar menembus angin dan salju, mencapai hatinya. Segera, sesuatu yang tak terlukiskan muncul di dada Li Qingshan. Namun, dia berkata, idiot, kenapa kamu kembali? Pergi ke provinsi nagamu. Petik 2. Suanyu berkata, jangan bicara dengan mengeong tuanmu. Li Qingshan berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu bukan tuanku. Suanyu berkata, saya dengan jelas mendengar Anda memanggil guru untuk menyelamatkan saya sebelumnya. Aku tidak melakukannya. Suanyu tertawa keras. Aku mungkin salah dengar. Kalau tidak, kamu pasti sudah meminta bantuan ke dalam. Li Qingshan tercengang. Ya, dia memanggil bantuan ke dalam, meminta bantuan dari seseorang, tetapi tidak dari Dasmon kucing ini, bahkan jika dia datang, itu akan sia-sia. Kucing Dasmon,
Kamu menolak mengambil jalan menuju surga. Suara Soaring Dragon Elder terdengar dari langit. Suanyu menjulurkan lidahnya pada Soaring Dragon Elder. Dia mengangkat kelopak matanya dan menatap ke arahnya. Orang tua terkutuk, kejar aku. Dengan membalikkan tubuhnya, dia menghilang. Tebing tempat dia berdiri telah hancur berkeping-keping oleh cahaya, dan Daemon Ki-nya menghilang sekali lagi. Tetua Soaring Dragon berkata, 1 pedang menjadi 10.000. Hujan 10.000 pedang. Pedang di tangannya berlipat ganda menjadi 2, lalu menjadi 3, dan pada akhirnya berubah menjadi ribuan pedang yang memenuhi langit. Desir, desir, desir. Kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit seperti badai, menyelimuti seluruh lembah. Ini adalah hukuman abadi yang mengerikan. Sebelum terjadinya gerakan mengerikan seperti itu, Desmond bagaikan babi dan anjing, sedangkan manusia bagaikan semut. Semua trik tidak berguna, dan semua skema sia-sia. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap kilatan cahaya yang berkelap-kelip seperti bintang. Hal itu tidak dapat dihentikan. Yang ada hanya kematian. Hujan pedang menembus dan menghancurkan segalanya, tapi Li Qingshan tidak mati. Sesosok tubuh mungil bergerak dan menghalangi jalannya. Bulan sabit di dahinya bersinar dengan cahaya perak, menghalangi hujan pedang. Di dalam badai salju yang menderu-deru, cahaya perak dan hujan pedang bertabrakan dengan hebat, menerangi lembah yang suram seperti siang hari. Tetua Soaring Dragon berkata, ini pasti merupakan langkah penyelamatan nyawa yang ditinggalkan oleh Ratu Kegelapan, wanita malang itu untukmu. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk ke bawah. Hujan pedang seakan tiada habisnya. Cahaya perak mundur sedikit demi sedikit, tapi Suanyu mengertakkan gigi dan menahannya. Li Qingshan memandangi sosok mungil itu dan berseru, pergi. Sembunyi. Percuma seperti ini. Suanyu berkata, diam. Bagaimana mungkin seorang master tidak melindungi hewan peliharaannya? Siapa yang memperlakukanmu sebagai master? Meong, aku tidak membicarakan hal ini denganmu. Petik 2. Dalam sekejap mata, cahaya perak itu ditekan ke kaki di depannya, hampir pecah. Bahkan lebih tinggi lagi di langit, seekor naga putih besar yang panjangnya lebih dari 300 meter memutar tubuhnya saat turun dari atas dengan raungan yang sangat marah. Jika dilihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu bukanlah naga, melainkan tornado. Itu merobek salju dan meluncur menuju Soaring Dragon Elder. Di sisi lain tornado, kipas lipat giok di tangan Gu Yanying telah terbuka seluruhnya, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Penatua naga yang melonjak, hentikan. Penatua naga melonjak mengambil keputusan dan sepenuhnya mengabaikan tornado di belakangnya. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan hujan pedang menghilang, dengan cepat mengembun menjadi satu. Itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, samar-samar berbentuk seperti bola. Itu seperti bintang yang sangat mempesona, bersinar di langit yang gelap gulita. Segudang pedang kembali menjadi satu, meteor jatuh. Gu Yanying berkata, hati-hati. Namun, suaranya tidak mampu menandingi kecepatan jatuhnya pedang besar itu. Chapter 100. Li Qingshan menangkapnya dalam pelukannya. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Artikel ini berasal dari tornado itu meraung dengan marah dan menghantam tubuh Soaring Dragon Elder, menghempaskannya ke tanah dan menekannya dengan kuat. Ia berputar cepat seperti mata bor saat mengebor ke bawah. Tanah beku yang kokoh hancur dan hancur, debu beterbangan kemana-mana. Tornado tersebut berubah dari naga salju putih menjadi naga hitam bumi. Di lembah pegunungan, batu-batu besar berguling dan pasir beterbangan kemana-mana. Ekspresi Gu Yanying suram. Dia segera bergegas setelah menerima berita dari Raja Tikus Gunung Tikus Hitam, tapi dia tidak menyangka akan terlambat satu langkah pun. Pandangannya tertuju pada tanah tempat tornado mengebor. Bawa dia pergi. Seorang ahli inti emas tidak mudah dibunuh. Dia cukup percaya diri dalam pertarungan 1 lawan 1 dan tidak akan dirugikan. Namun, hampir mustahil untuk melindungi mereka berdua. Cahaya keluar dari lubang dalam yang dibor oleh tornado. Lusinan lampu pedang langsung merobek tornado tersebut hingga berkeping-keping. Penatua naga melonjak naik ke udara, tubuhnya diselimuti cahaya pelindung berbentuk bola. Gu Yanying, kamu tidak bisa menghentikanku. Seutas darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Sepertinya dia tidak terlalu terpengaruh setelah menerima serangan itu secara langsung.
Namun, kemauan di matanya tidak bisa dihancurkan seperti senjata dewa yang marah. Jangan membual. Gu Yanying benar-benar marah. 100 naga menari di surga. Dengan lambaian kipas lipat gioknya, 100 tornado mengamuk dan menyerang tetua naga melonjak dari berbagai arah dan sudut. Segala sesuatu yang menghalangi tornado hancur berkeping-keping. Jurang yang dalam tertinggal di tanah dan dinding gunung. Pohon-pohon besar yang memerlukan beberapa orang untuk memeluknya, tumbang dan tersedot ke dalam tornado. Mereka tercabik-cabik. Pada saat itu, terjadilah tarian pembantaian yang liar. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Ini seperti akhir dunia. Ekspresi tetua naga melonjak menjadi semakin bertekad. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah ke pedang naga melonjak. Penguasa benteng angin hitam, Xiong Xiangwu, dapat menggunakan darahnya untuk mengaktifkan jimat roh dengan tubuh manusia fana dan melepaskan kekuatan yang jauh melebihi kekuatannya sendiri. Jurus menakutkan macam apa yang akan dilakukan oleh ahli inti emas jika dia menggunakan jurus ini? Pedang itu berlumuran darah. Ia segera mulai berputar seperti makhluk hidup. Dalam cahaya yang menyilaukan, ia berubah menjadi naga emas yang panjangnya lebih dari 30 meter. Namun, itu tidak terlihat seperti seekor naga. Sebaliknya, itu adalah naga asli dengan sisik dan cakar. Ia menggelengkan kepalanya dan mengayunkan ekornya saat berbenturan dengan tornado. Tanpa diduga, ia mampu melawan 100 orang sendirian, dan tidak dirugikan sama sekali. Kamu sebenarnya... Gu Yanying terkejut. Bagi seorang ahli inti emas, hal itu tidak sesederhana manusia fana yang memuntahkan darah. Sebaliknya, hal itu akan merusak budidaya seseorang, sehingga mereka tidak akan mudah menggunakannya. Naga emas menghancurkan tornado satu per satu. Cahaya spiritualnya sendiri juga perlahan meredup. Penatua naga terbang mengeluarkan jimat ajaib dari cincin Sumeru di jarinya dan berkata, Penatua takdir telah memperhitungkan bahwa akan ada beberapa kendala dalam perjalanan ini. Jimat ungu. Ekspresi Gu Yanying menjadi lebih serius. Dalam Dao Jimat, jimat kuning adalah yang terendah, jimat merah adalah yang tengah, dan jimat ungu adalah yang tertinggi. Perbedaan kekuatan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Jimat ungu hanya bisa dibuat oleh penggarap Nas Chen Sol, dan itu adalah barang sekali pakai. Hal ini sangat jarang terjadi bahkan bagi seorang kultivator inti emas. Itu hanya digunakan sebagai jimat penyelamat nyawa, namun dia rela mengeluarkannya. Sangkar langit dan bumi, segel. Li Qingshan menggendong Suanyu. Dia melompat ke atas lembah gunung dan menuju utara, menuju tebing es. N kecil mengikuti dari belakang. Li Qingshan membentaknya, pergi, jangan ikuti aku. Jika Gu Yanying tidak bisa menghentikan tetua naga terbang dan tertangkap, mengikutinya hanya akan menyebabkan kematian. N kecil masih mengikuti, tidak mau pergi. Li Qingshan berkata, apakah kamu tuli? Dengan lambaian tangannya, dia mengirimnya terbang beberapa meter jauhnya. N kecil menatapnya dengan tatapan kosong. Li Qingshan memalingkan wajahnya dan berkata, cari tempat untuk bersembunyi. Jangan keluar apapun yang terjadi. Lalu dia pergi dengan tegas. Li Qingshan membawa Suanyu dan maju menuju tebing pedang es. Meskipun dia berada 10 mil jauhnya, dia masih bisa merasakan cahaya spiritual di belakangnya membubung ke langit. Angin kencang bertiup, dan tangannya basah, warna darah segar pekat. Wajah Suanyu pucat, dan dia berkata dengan lemah, kamu adalah tuan yang baik. Li Qingshan berkata, diam, jangan ucapkan sepatah kata pun. Suanyu berkata, bagaimanapun juga, aku adalah tuanmu, tidak bisakah kamu bersikap lebih sopan? Kamu marah jika ada provokasi sekecil apapun, kamu bahkan lebih keras kepala daripada aku. Dia tidak tahu berapa lama dia berlari di tengah badai salju, apakah itu sekejap atau setahun. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat tebing es di depannya. Mereka akhirnya tiba. Melihatnya dari jauh sudah mengejutkan. Ketika dia berdiri di dasar tebing pedang es, dia hampir terpana oleh hasil karya alam yang luar biasa. Dia tidak bisa melihat puncak tebing ketika dia melihat ke atas. Tingginya puluhan ribu kaki, seolah-olah akan roboh. Li Qingshan mengertakkan gigi dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tebing es. Rasa dingin meresap ke tulangnya. Cakar tajamnya yang mampu menembus logam dan batu giok hanya meninggalkan goresan samar di es. Itu jelas bukan es biasa. Suanyu membuka matanya dan berkata,
kita akhirnya tiba. Legenda mengatakan bahwa tebing pedang es ini adalah pedang dewa yang dijatuhkan oleh dewa. Sejak kemunculannya, pedang itu tidak meleleh sama sekali. Sebaliknya, pedang itu terus membeku dan membesar. Sangat sulit untuk didaki, dan Anda sendiri tidak akan dapat mencapainya. Li Qingshan berkata, diam dan peluk aku. Dia menggendong Xuan Yu di punggungnya dan menyuruhnya melingkarkan lengannya di lehernya. Setelah itu, dia menjulurkan cakarnya dan mencengkeram tebing es. Tepat ketika dia ingin mengangkat kakinya, dia menemukan bahwa kakinya bukan lagi kaki manusia, melainkan sepasang kuku besi. Tebing es itu sekuat baja, lurus dan berkilau. Bahkan lebih sulit untuk didaki daripada tebing lainnya. Tanpa sepasang kaki, mustahil untuk mendaki. Meowahaha. Xuan Yu tertawa tanpa perasaan, sama seperti dia dulu menindas Li Qingshan. Namun, tawanya menjadi semakin lemah, mudah tenggelam oleh angin dan salju. Berdebar, Li Qingshan meninju tebing es dengan keras dan berlutut di tanah. Dia datang ke sini setelah mengalami begitu banyak kesulitan, namun dia tidak dapat mengambil langkah maju. Tebing pedang es benar-benar seperti pedang besar, yang menghancurkan semua harapannya. Saya menolak untuk menerima ini. Metode penindasan laut penyu roh beredar dengan liar di tubuhnya. Ajaibnya, kakinya benar-benar pulih. Meskipun ukurannya jauh lebih besar dari kaki biasa dan kukunya tajam, sebenarnya itu adalah sepasang kaki, bukan kuku. Awalnya, dia hanya bisa memulihkan bentuk manusianya setelah mencapai lapisan pertama, tapi dia dengan paksa memulihkan kakinya dengan pemikiran di benaknya. Xuan Yu berkata dengan heran, sungguh mengesankan. Namun, Li Qingshan tidak bisa diganggu dengan kegembiraan. Dia melompat ke tebing es. Ayo pergi. Di tengah badai salju, Li Qingshan memanjat selangkah demi selangkah dengan Xuan Yu di punggungnya. Cakarnya menggali jauh ke dalam es. Rasa dingin terus-menerus meresap ke dalam kulitnya, membekukan tulangnya. Dia tidak bisa melihat langit, juga tidak bisa melihat tanah. Seolah-olah mereka berdua adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia, yang bekerja keras. Apa bagusnya Provinsi Naga? Apakah Permaisuri rubah ekor 9 cantik? Apakah dia lebih cantik dari Ratu Kegelapan? Li Qingshan terus mengoceh. Awalnya, dia terus-menerus menyuruh Xuan Yu untuk tutup mulut, tapi sekarang, dia malah mengobrol tanpa henti. Ini karena dia harus melakukan segala yang dia bisa untuk tetap berpikiran jernih, untuk mencegah rasa dingin mencuri pikirannya, untuk mencegah keputusasaan menghancurkannya. Ini karena tubuh Xuan Yu berangsur-angsur menjadi lebih dingin dan dia perlahan terdiam. Dia menutup matanya dan bersandar di punggung Li Qingshan. Dia menjawab dengan setengah hati, tentu saja, dia cantik. Mungkin karena suaranya terlalu lemah, sehingga tertelan angin. Tunggu, aku pasti akan mengantarmu. Aku akan membawamu ke Provinsi Naga, kata Li Qingshan terus-menerus. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.